raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ahadun ahad, ahadun ahad, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim para malaikat menjadi pasukan ikut bergabung dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti di mana pada saat itu ada orang yang datang dari suku Ghifar. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ada ketika Rasulullah itu berdoa, itu awan mendekat dan mendengar ringkikan suara kuda. Kemudian ada suara yang berteriak, maju terus, gempur mereka sampai habis. Saudara-saudara, di dalam peperangan itu juga terjadi, di mana pada saat itu ketika sahabat ini ikut bersama dengan Rasulullah untuk membantai mereka musuh-musuh yang memerangi Rasulullah dan sahabatnya. Di situ begitu mengejar salah seorang di antara musyrik Mekah itu. Pedang ini belum diayunkan. Pedang ini belum bergerak, tapi masih ada di hadapan sahabat tersebut. Itu orang lehernya sudah terpenggal. Dia sangat yakin bahwa ada kelompok makhluk yang memotong leher orang Quraisy itu. Karena dia belum melakukan satu gerakan dan mencabut pedangnya, tapi di situ sudah terputus. Maka ada sesuatu yang diyakini orang-orang yang dibunuh oleh para malaikat sebagai bala bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila lehernya itu terputus, itu sudah dipastikan mereka adalah dibunuh oleh para malaikat. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, usai di dalam peperangan ini, lalu Rasulullah menyuruh Abdullah bin Ka'ab untuk mengurus harta rampasan ini dan dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang berhak untuk menerimanya. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan untuk menggali lubang, dan seluruh mayat-mayat orang musyrikin Quraisy itu dimasukkan ke dalam satu lubang. Rasulullah berkata kepada mereka, inilah saya yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menepati janjinya untuk menolong hambanya yang beriman dalam keadaan kesulitan. Sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau berbicara dengan orang-orang yang mati, orang yang sudah meninggal dunia? Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya mereka lebih mendengar daripada kalian yang masih hidup di permukaan bumi. Inilah diyakini bahwa saudara-saudara, orang yang sudah meninggal dunia itu mereka mendengar, menyaksikan dan mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dunia. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah engkau membuat malu keluargamu yang sudah meninggal dunia, mereka yang sudah berada di alam barzah, dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, karena sesungguhnya mereka menyaksikan dan mengetahui apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudara, saya kaitkan dengan bulan Ramadan yang akan datang ini. Tinggal beberapa hari lagi. Perpulangan dari pertempuran yang sangat dahsyat ini, di mana Rasulullah sampaikan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari pertempuran yang sangat kecil menuju satu pertempuran yang sangat besar dan dahsyat.
Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, pertempuran yang segini dahsyatnya, menelan korban yang segini banyaknya, masih engkau katakan sebagai jihadul asghar, jihad kecil. Ya. Jihad apakah yang lebih besar daripada ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Dan nafsu itu bisa ditundukkan, nafsu itu dikendalikan melalui puasa yang insya Allah akan kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Saudara-saudara, kembali tentang peristiwa ini direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 123 sampai 126. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolongmu di dalam peperangan Badar. Wa antum azillah, dan kamu pada saat itu lemah. Lemah ditinjau dari segi logistiknya, lemah ditinjau dari segi kuantitasnya, dan lemah ditinjau dari segi peralatan perangnya. Maka oleh karena itu kemenangan ini mutlak berdasarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa iz taqulu lil mu'minina, dan ingatlah hai Muhammad ketika kamu berkata kepada orang-orang yang beriman, alla yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Ya. Apakah tidak cukup bagimu pertolongan Rabbmu dengan memberikan bala Tuhan, mengirim bala tentara untuk membackup perjuanganmu di dalam perang Badar itu dengan jumlah 3.000 daripada malaikat yang diturunkan dari langit. Bala, mereka berkata, ya sudah cukup ya Allah. In tasbiru wa tattaqu, apabila kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran yang memuncak akan menjadi satu kekuatan. Banyak orang salah di dalam berpikir dan berpendapat bahwa sabar adalah ketidakberdayaan, sabar adalah kelemahan, sabar adalah kepasrahan terhadap masalah. Padahal sabar adalah merupakan satu kekuatan. Segala sesuatu bisa diatasi sesulit dan sebesar apapun dengan kesabaran. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar dapat menolong segala amal perbuatan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ya'tukum min fawrihim. Ya. Mereka datang untuk menyerangmu secara tiba-tiba, yaitu kelompok orang-orang musyrikin Quraisy. Hadza yamuddukum rabbukum bi khamsati alafin. Ya. Allah menolong, mengirimkan bala tentara dengan ayat yang ini. Kalau tadi 3.000 orang, ini adalah bi khamsati alafin, yaitu dengan sebanyak 5.000 bala tentara dari para malaikat. Sebenarnya orang-orang musyrikin Quraisy ya sudah tidak membutuhkan lagi untuk membinasakan dan mengalahkannya. Cukup dari kelompok malaikat aja sudah teratasi, karena jumlahnya jauh lebih banyak dan juga kekuatan jauh lebih dahsyat. Musawwimina, mereka diberi tanda atau menggunakan tanda-tanda. Itu ada tanda tersendiri kalau mereka memahami dan meneliti. Inilah orang-orang Islam, Rasulullah dengan para sahabatnya, dan inilah kelompok orang-orang kelompok para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum, dan Allah tidak menjadikannya satu kemenangan ini illa kecuali adalah kabar gembira. Busyra lakum, kabar gembira kemenangan yang diraih untuk kelompok
baginda Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin. Walitatma'inna qulubuhum, untuk menenangkan hati mereka dengannya. Waman nasru illa min indillahil azizil hakim, dan tidak adalah satu pertolongan dan kemenangan itu kecuali adalah karena di sisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ayat inilah sebagai terjemahan dari tentang cerita yang baru saja kita dengar bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari perang Badar ini, yang memiliki semangat yang kuat untuk terus memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan Islam, dan berada sebagai mujahid, sebagai syuhada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan hidayah untuk terus mengikuti sepak terjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabat-sahabatnya. Terima kasih. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.